Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Sehat. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Karena masih masa pandemi, anak-anak harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan pada masa pandemi. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk mengecek kehadiran anak-anakku semua, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Mbak Nada Hadir, Bu. Mbak Widi Hadir, Bu. Mbak Dila Hadir, Bu. Alhamdulillah pada hari ini anak-anakku semua hadir semuanya. Silahkan anak-anak duduk yang rapi. Baik, Bu. Terima kasih. Kade yang Ibu gunakan pada hari ini adalah menerapkan prosedur pembuatan serbet gantung. Kemudian indikatornya yang Ibu gunakan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian serbet gantung. Kemudian yang kedua, menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan serbet gantung. Kemudian yang ketiga, menjelaskan urutan langkah-langkah pembuatan serbet gantung. Tujuan pembelajarannya adalah telah melakukan proses pembelajaran beserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian serbet gantung. Kemudian yang kedua, menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat serbet gantung. Kemudian yang ketiga, menyebutkan urutan langkah-langkah membuat serbet gantung. Anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Di rumah, apa anak-anakku memiliki serbet gantung? Punya. Kalau punya, silahkan anak-anak. Ibu mau bertanya untuk Mbak Nada. Coba di rumah, serbet gantungnya diletakkan di mana Mbak Nada? Di ruang makan. Di ruang makan. Kemudian warnanya apa Mbak Nada? Hijau. Hijau. Modelnya? Bagus-bagus. Ya, Mbak Dila. Ditempatkan di mana Mbak Dila? Dapur, pinter. Kemudian warnanya? Orange. Modelnya? Bagus. Ya. Untuk Mbak Widi? Punya. Ditempatkan di mana Mbak Widi? Di ruang makan. Ruang makan. Warnanya? Merah. Ya. Atau di tempat makan. Ya. Pas sekali sesuai dengan materi Ibu pada hari ini adalah pembuatan serbet gantung. Silahkan anak-anak dibuka handout-nya. Baik, Bu. Ibu berikan. Ya, yaitu ada model berupa seperti baju baju pinter ya, seperti baju. Kemudian di bagian atas berupa kain apa anak-anak? Kain katun. Kain katun. Motifnya Kotak-kotak. Kemudian untuk di bagian bawah Handuk. berupa handuk. Kemudian ada apa? Kancing. Kemudian ada hiasan apa? Render. Bagian renang. Kemudian untuk penyelesaian pada tepinya yaitu berupa apa? Pita yang dijahitkan ke seluruh tepi. Kemudian untuk model yang kedua yaitu berwarna hijau. Senada pada bagian atasnya ya anak-anak. Kemudian untuk bagian bawah masih sama yaitu bahan utamanya berupa handuk. Hanya permainan apa anak-anak? Warna pada apa handuknya ya. Ada warna hijau, kemudian apa? Kuning, hitam dan merah. Kemudian pada bagian samping sama ya, diselesaikan dengan menggunakan
pita. Kemudian untuk pemanis ada pita kecil. Kemudian yang selanjutnya sama ya seperti yang tadi pada nomor 2, tetapi untuk yang di sini hanya warnanya saja yang berbeda. Di sini adalah warna oranye, kemudian kombinasi kuning pada bagian atas dan dihiasi dengan aneka yang lucu. Kemudian ada pitanya sebagai pemanis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian lenan rumah tangga dan pengertian serbet gantung. Lenan rumah tangga yaitu barang atau bahan berupa kain yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti taplak, serbet, spray, sarung bantal, bed cover. Kemudian karena serbet gantung ini masuk ke dalam lenan rumah tangga, maka pengertian serbet gantung adalah sepotong kain atau handuk, disebut juga dengan lap yang berfungsi untuk mengelap tangan setelah cuci tangan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Kemudian materi yang kedua yaitu berupa alat-alat untuk membuat serbet gantung. Alat yang pertama yaitu berupa mesin jahit. Silahkan bila ya mesin jahit di sini ya. Mesin jahit yang di sini adalah berupa mesin jahit manual. Kenapa ibu pakai mesin jahit manual? Karena kalian adalah siswi SLB yang baru belajar menjahit. Caranya untuk menjalankan mesin jahit manual yaitu dengan cara menggerakkan bagian bawah yaitu ke depan dan ke belakang. Ada bagian injakan, kemudian menyesuaikan dengan roda mesin seperti yang dipraktekkan oleh Mbak Dila. Ya, terima kasih Mbak Dila. Kemudian alat yang kedua Mbak Widi yaitu berupa mesin obras. Nah, mesin obras di sini ibu gunakan adalah mesin obras benang 3 ya. Mesin obras benang 3 fungsinya adalah untuk merapikan kampu pada jahitan. Silahkan Mbak Widi bisa kembali. Nah, alat yang selanjutnya yaitu berupa meteran. Fungsinya apa Mbak Nadia meteran di sini? Untuk mengukur badan dan membuat pola besar. Ya, pintar. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa gunting benang. Coba Mbak Dila gunting bahan. Coba Mbak Dila gunting bahan. Fungsinya untuk apa Mbak Dila? Menggunting bahan. Pintar. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa rader dan karbon. Rader dan karbon di sini adalah dua alat yang saling berkaitan. Fungsinya adalah mentransfer pola pada bagian bulu kain secara bersamaan. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa gunting benang ya. Gunting benang di sini fungsinya adalah untuk menggunting benang, juga untuk menggunting sisa-sisa benang pada saat penyelesaian pembuatan serbet gantung. Kemudian alat yang selanjutnya adalah berupa apa anak-anak? Kapur jahit. Pintar. Kapur jahit di sini fungsinya apa? Untuk memberi tanda pada bahan pada saat pembuatan serbet gantung. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa apa anak-anak? Nah, berupa jarum tangan. Nah, jarum tangan di sini yang ibu gunakan ada 3 ukuran. Ukuran yang paling kecil ya sekitar 3 cm.
Kemudian jarum tangan yang kedua ukuran yang sedang 4 cm. Ukuran yang paling panjang yaitu 6 cm. Ya, jarum tangan di sini fungsinya untuk menjahit tangan, ya, untuk menjahit manual. Kemudian lubangnya berada di bagian paling atas, fungsinya adalah untuk memasukkan benang jahit. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa jarum jahit. Jarum jahit di sini berbeda dengan jarum tangan, ya anak-anak. Kalau jarum jahit di sini pangkalnya lebih besar daripada jarum tangan, ya. Kemudian untuk letak lubangnya berada di bagian bawah. Fungsinya untuk memasukkan benang. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa pendedel. Pendedel di sini fungsinya apa, Mbak Witi? Untuk membuka jahitan yang salah. Ya, diulangi lagi. Pendedel di sini fungsinya adalah untuk membuka jahitan yang salah. Pinter ya, Witi, ya. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa setrika. Setrika di sini fungsinya adalah untuk mengepres. Bisa mengepres pada saat proses pembuatan serbet gantung maupun pada saat sudah selesai, yaitu pada saat sebelum pengemasan untuk serbet gantung. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu berupa pensil. Pensil di sini fungsinya adalah untuk membuat pola kecil maupun pola besar. Adalah pembuatan serbet gantung. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ibu akan menerangkan materi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat serbet gantung. Bahan yang pertama yaitu berupa kain katun. Kain katun di sini yang Ibu contohkan itu bermacam-macam warnanya dan juga bermacam-macam motifnya. Tapi Ibu punya contoh salah satu kain katun yaitu dengan berbagai macam warna, tetapi dengan warna kain dasar berwarna orange. Kemudian kenapa Ibu pilih menggunakan kain katun? Karena kain katun di sini sifatnya adalah higroskopis. Apa itu higroskopis? Higroskopis adalah menyerap air, ya. Jadi cocok digunakan untuk pembuatan serbet atau lap gantung. Kemudian bahan yang selanjutnya apa anak-anak? Benang jahit. Berupa benang jahit. Nah, benang jahit di sini banyak sekali warnanya, ya. Kemudian untuk pemilihan benang jahit nanti disesuaikan dengan bahan utamanya. Apabila bahan utamanya ya berwarna misalnya oranye, maka benang jahitnya juga harus berwarna orange. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu berupa kain handuk. Nah, kain handuk di sini juga merupakan bahan utama untuk membuat serbet gantung. Ya, di sini ada macam-macam ya handuknya, ada yang berwarna oranye. Nah, yang Ibu gunakan di sini adalah handuk berukuran sedang. Ya, jangan handuk yang berukuran besar maupun handuk yang berukuran kecil. Karena kalau kecil nanti untuk membuat serbet gantung juga tidak sesuai standar ukuran. Kalau terlalu besar juga nanti susah. Makanya Ibu pilih adalah yang berukuran sedang. Ya. Kemudian ada juga warna hijau dan juga warna pink atau merah muda. Kemudian ada
Yang selanjutnya bahannya yaitu berupa viselin. Tahu anak-anak viselin itu apa? Viselin di sini adalah sebagai bahan tambahan. Di sini nanti viselin dipotong sesuai pola, kemudian ditempelkan pada kain katun ini, ya, untuk pengeras atau pembentuk ya, sehingga nanti membentuk seperti contoh yang ada di sini. Contoh yang warna biru. Paham anak-anak? Paham. Kemudian yang selanjutnya bahannya adalah berupa plastik kemas. Nah, untuk plastik kemasnya ada berbagai macam ukuran plastik kemas. Tapi yang ibu gunakan di sini plastik kemasnya adalah plastik kemas yang berukuran sedang, tetapi panjangnya adalah ini, yang panjang ke bawah, lebarnya kira-kira selebar ini satu jengkal ya. Karena produk yang akan kita kemas adalah berupa apa? Serbet gantung. Jadi cocok untuk menggunakan plastik kemas yang contohnya seperti ini. Jangan menggunakan plastik kemas yang besar, karena kalau plastik kemas yang besar ya anak-anak, kalau plastik kemas yang besar itu cocoknya digunakan untuk mengemas pakaian. Nah, ini maksudnya anak-anak. Ini plastik kemas yang besar adalah digunakan cocoknya untuk mengemas pakaian, kemudian celana atau mukena dan sebagainya yang bendanya besar. Tapi karena ibu di sini produknya serbet gantung, jadi ibu gunakan plastik kemas seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pita. Nah, anak-anak, pita di sini ibu gunakan adalah pita yang berukuran 1 cm. Ada warna hijau, kemudian contohnya lagi ada warna orange. Nah, ini bisa digunakan untuk pemanis, misalnya pada bagian seperti ini ya. Kemudian untuk bagian tepinya kalian gunakan pita yang berukuran 1,5 atau 2 cm. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Kemudian ibu lanjutkan yang selanjutnya, yaitu materinya adalah langkah-langkah pembuatan serbet gantung. Langkah yang pertama yaitu mengukur pola serbet gantung sesuai model. Kemudian yang kedua, membuat pola serbet gantung sesuai model. Yang sesuai model. Kemudian yang keempat, meletakkan pola bagian atas pada kain katun motif. Kemudian menyematkan jarum pentul pada pola. Langkah selanjutnya, memberi tanda pola di atas serbet gantung pada kain katun motif dengan menggunakan kapur jahit. Kemudian memotong kain katun motif sesuai pola bagian atas serbet gantung. Yang selanjutnya yaitu memotong kain viselin pas pada tanda pola serbet gantung. Kemudian menempelkan kain viselin pada bahan kain motif yang sudah dipotong sesuai pola bagian atas serbet gantung. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menjahit bagian atas serbet gantung dengan cara menggabungkan salah satu sisi bagian atas serbet gantung. Maka yang selanjutnya menjahit pita kecil pada bagian atas untuk gantungan serbet gantung. Kemudian membuat lipit dengan bantuan jarum pentul yang disematkan sesuai lebar kain pada handuk untuk bagian bawah serbet gantung. Kemudian lebar handuk yang dilipit disesuaikan dengan pola bagian atas serbet gantung. Kemudian yang selanjutnya yaitu handuk yang sudah dibuat lipit selebar bagian atas serbet gantung, kemudian disatukan dengan bagian atas dengan menggunakan jarum pentul dan dijahit kemudian diobras. Kemudian langkah selanjutnya, pasangkan pita kecil dan tindas pada bagian persambungan bagian atas dan bawah serbet gantung.
Kemudian langkah selanjutnya, menjahit bagian bawah sisi sampai bagian atas serbet gantung. Menyetrika hasil jadi serbet gantung dengan rapi. Dan yang terakhir adalah mengemas ke dalam plastik hasil jadi serbet gantung. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, coba anak-anak sebagai penguat materi, silahkan Mbak Widi minta tolong dibagikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya di sini anak-anak berupa analisa gambar. Silahkan anak-anak. Baik, Bu. Ya. Durasi waktunya 10 menit. Kan nanti kalian jawab ya sesuai dengan analisa gambar. Yang pertama adalah gambar alat di samping merupakan alat jahit pokok, yaitu apa namanya ya alat jahit di sini. Kemudian fungsinya untuk apa? Kemudian gambar yang kedua yaitu ini berupa gambar apa? Kemudian fungsinya untuk apa? Kemudian yang keempat yaitu gambar alat di samping merupakan alat jahit penunjang, yaitu fungsinya untuk apa? Kemudian yang kelima ini ada gambar alat, fungsinya untuk apa? Kemudian yang keenam adalah gambar bahan di samping, yaitu bahan utama berupa apa, kemudian karakteristiknya untuk apa. Yang ketujuh yaitu gambar alat di samping, yaitu bahan sebagai alat tambahan, fungsinya untuk apa. Kemudian nomor 8 gambar alat di samping, yaitu bahan tambahan namanya apa, fungsinya untuk apa. Kemudian yang ke-9 yaitu alat di samping merupakan bahan tambahan titik-titik, fungsinya untuk apa. Dan yang terakhir adalah gambar alat di samping sebagai bahan tambahan, fungsinya untuk apa. Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah silakan anak-anak dikumpulkan. Akan membahas LKPD-nya. Silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi anak-anak, untuk gambar yang nomor 1, gambar alat di samping merupakan gambar apa anak-anak? Mendedel. Nah, pinter Mbak Dilo. Fungsinya adalah untuk membuka membuka jahitan yang salah. Kemudian yang kedua adalah berupa setrika, fungsinya adalah untuk mengepres. Kemudian gambar yang ketiga adalah Jarum tangan. Fungsinya adalah untuk menjahit manual. Kemudian yang selanjutnya adalah jarum jahit atau jarum jahit dipasangkan pada mesin jahit. Fungsinya adalah untuk menjahit. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunting kain. Fungsinya adalah untuk memotong kain. Kemudian yang selanjutnya bahan apa anak-anak? Handuk. Karakteristiknya adalah higroskopis atau menyerap air. Yang selanjutnya adalah Kapur jahit. Pintar. Kemudian fungsinya adalah untuk memberi tanda pada botol. Yang selanjutnya apa anak-anak? Gambar apa? Benang Jahit. Ya, benang jahit untuk menjahit. Kemudian yang selanjutnya apa anak-anak? Plastik kemas. Ya, pintar Mbak Dila. Fungsinya adalah untuk mengemas produk yang sudah jadi. Kemudian nomor 10 gambar apa anak-anak? Coklat. Fungsinya adalah untuk membuat pola. Kemudian ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulannya anak-anak, jadi di atas sudah ibu sebutkan tentang yang pertama anak-anak, yaitu pengertian lenan rumah tangga dan serbet gantung. Ya, lenan rumah tangga di sini yaitu barang atau bahan berupa kain yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti taplak, spray, sarung bantal dan lain-lain.
Kemudian pengertian serbet gantung yaitu sepotong kain yang bisa disebut juga dengan lap berfungsi untuk mengelap tangan setelah cuci tangan. Sedangkan alat-alat yang digunakan ada berupa mesin jahit, kemudian mesin obras, meteran, gunting kain, radur dan karbon, gunting benang, kapur jahit, jarum tangan, jarum jahit, kemudian pendedel, setrika, dan pensil. Kemudian untuk bahannya anak-anak ada berupa kain katun, benang jahit, handuk untuk bahan utama, viselin sebagai bahan tambahan, kemudian plastik kemas dan pita kecil ukuran 1 cm. Kemudian anak-anak, untuk mendalami materi, Ibu akan bagikan alat evaluasi. Silahkan Mbak Widi, Ibu bisa minta bantuannya membagikan alat evaluasi. Nah, di alat evaluasi ini yang Ibu berikan berupa pilihan ganda sejumlah 10 soal. Silahkan kerjakan anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Dengan cara menyilangkan salah satu jawaban yang kalian anggap paling benar. Contoh misalnya, nomor 1, sepotong kain handuk yang digunakan untuk membersihkan tangan sesudah cuci tangan adalah, misal kalian jawab yang betul serbet gantung, maka silahkan kalian silang yang B. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Silahkan kumpulkan. Mbak Widi bisa membantu. Kalau hasilnya bagus, berarti kalian semua sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak, jangan lupa minggu depan adalah materinya tentang praktik pembuatan serbet gantung. Silahkan anak-anak persiapkan alat dan bahannya. Anak-anak jangan lupa, karena materinya tentang praktik membuat serbet gantung, silahkan harus diperhatikan K3-nya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam praktik menjahit. Apa itu contohnya anak-anak? Yang pertama adalah 1. Anak-anak harus konsentrasi pada saat praktik menjahit. Kemudian yang kedua, pakailah sepatu atau sandal pada saat praktik menjahit. Kemudian tutuplah kepala dengan penutup kepala. Kemudian yang ketiga adalah cabut kembali kabel yang sudah dimasukkan ke dalam stop kontak agar tidak terjadi arus pendek. Kemudian yang selanjutnya anak-anak harus selalu pakai pakaian praktik. Paham ya anak-anak? Paham. Kemudian karena ini masih pandemi, anak-anak jangan lupa harus selalu ingat jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, selalu pakai masker, dan jangan lupa sesering mungkin cuci tangan. Kemudian anak-anakku juga harus selalu menjaga kesehatan dengan cara apa anak-anak? Olahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran diakhiri anak-anak, silahkan anak-anak berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.